4 pemain timnas Indonesia yang layak jadi kunci menghadapi timnas Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Dari bawah mister hingga ujung tombak harus optimal. Sebelum lanjut ke berita, bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi laga di kualifikasi Piala Asia 2023. Para pemain wajib mendapat hasil positif demi mengakhiri absen berpartisipasi di ajang tersebut setelah terakhir tampil pada edisi 2007 lalu. Performa timnas Indonesia kini diragukan karena hanya mampu bermain imbang melawan Bangladesh dalam partai uji coba. Mereka ditahan Bangladesh 0-0 dalam FIFA Matchday di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 1 Juni 2022. Kali ini skuad Garuda malah bergabung dengan lawan-lawan yang cukup berat pada kualifikasi Piala Asia 2023, yakni Kuwait, Yordania, dan Nepal. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan tuan rumah Kuwait pada tanggal 8 Juni 2022. Peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023 terkesan semakin kecil, sebab di atas kertas kekuatan Yordania dan Kuwait masih berada di atas timnas Indonesia. Pelatih Sintayong hanya membawa 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan dimulai pada tanggal 8 Juni di Kuwait. Menariknya, 2 pemain yang ikut tercoret berstatus pemain reguler masuk timnas Indonesia, Ivan Dimas dan Egy Maulana Fikri. 2 nama ini sebenarnya punya peran sentral di timnas Indonesia. Dengan kondisi yang terkesan kurang mendukung, timnas Indonesia tetap berpotensi memberi kejutan. Konco Sport telah merangkum 4 pemain timnas Indonesia yang layak menjadi kunci menghalau bola Kuwait. Simak ulasan berikut. Yang pertama ada Nadeo Argawinata. Nama satu ini sudah diandalkan di bawah mister gawang timnas Indonesia sejak setahun terakhir. Penampilan paling impresifnya terjadi selama Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021 silam, terutama kontra Singapura. Penampilan paling mengesankannya adalah di leg kedua semifinal melawan Singapura. Dia sukses menepis eksekusi penalti Faris Lamli, satu di antara sejumlah faktor yang membuat timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020. Penjaga gawang Bali United ini punya refleks yang cepat dalam menghalau tembakan lawan. Nadeo Argawinata akan menjadi garda terakhir yang dihadapi oleh Kuwait di pertandingan nanti. Kemudian yang kedua ada Elkan Bagot. Pelatih Sintayong tampaknya harus memainkan Elkan Bagot. Sejak menit pertama, pasalnya pemain Ipswich Town ini terbukti mampu memainkan permainan apik sebagai pengganti kontra Bangladesh lalu. Elkan Bagot harus diduetkan dengan kapten timnas Indonesia Fahrudin Arianto di jantung pertahanan. Ini akan jadi kelebihan karena Fahrudin kuat di kaki kanan sedangkan Bagot piawai dengan kaki kiri, artinya ada opsi menghalau serangan lawan. Kemudian yang ketiga ada Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini sudah jadi pemain sentral timnas Indonesia yang memiliki peran vital. Aksinya sebagai pemain lini tengah cukup efektif menahan laju serangan lawan yang masuk ke pertahanan. Di sisi lain, Klok adalah pengatur serangan yang diandalkan oleh coach Sintayong. Sayangnya pemain berusia 29 tahun ini masih banyak turun menjemput bola dalam kondisi pemain depan lawan tidak memberi tekanan. Klok wajib bergerak dari tengah ke depan menunggu umpan pendek dari lini belakang. Setelah itu dia yang akan mengatur ritme permainan timnas Indonesia dan memberi umpan matang yang menghasilkan gol. Kemudian yang keempat dan terakhir ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani termasuk pemain yang tampil paling apik melawan Bangladesh. Bermain penuh dengan 90 menit, dia bergerak sangat lincah. Dengan dribble hingga umpan terobosan matang ke lini depan, pemain berusia 23 tahun ini juga masuk dalam starting line up. Kecepatan, kelincahan, serta kecermatan melihat peluang sudah dimiliki sebagai winger yang akan memberi ancaman kepada Kuwait. Bagaimana pendapat kalian Konco Lovers? Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.